Shalom warga kerajaan, selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi setiap kita dimanapun kita berada. Saya senang sekali hari ini kita berjumpa di hari Sabtu. Saya ingin meneruskan buat saudara ya apa yang sedang kita pelajari sepanjang minggu ini, dan ini adalah seri yang terakhir. Kita belajar bagaimana kita melatih diri kita. Ya, latihlah dirimu beribadah. Berbicara tentang kita melatih manusia batiniah kita, manusia yang ada di dalam kita, manusia yang sesungguhnya yang ada dalam hati kita. Ketika kita mengasihi Allah dan tinggal di dalam kasih-Nya, itulah yang memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu untuk pemulihan nama Tuhan. Saudara, keterbatasan kita memahami kasih Allah itu yang seringkali membuat kita sulit untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Apa yang perlu kita latih sebenarnya dalam kehidupan ini? Apa yang perlu kita latih sebagai orang percaya? Yang perlu kita latih, yang paling penting untuk kita latih setiap hari adalah mari latih diri kita untuk terus memberitakan Injil bagi kita, untuk preach the gospel every day to ourselves. Saudara, saya selalu mempraktekkan ini dalam kehidupan. Waktu kita gagal melakukan sesuatu, waktu kita tertunda dalam penantian kita, waktu kita gagal dalam memenuhi suatu standar tertentu yang kita pikir itu adalah standar yang baik, kemudian kita menghadapi bahwa kita belum mampu untuk ada di sana. Saudara, kita perlu untuk terus mengingatkan diri kita bahwa hidup kita tidak dibangun di atas pencapaian itu. Hidup kita dibangun di atas kasih karunia Allah. Terus beritakan Injil bagi diri kita. Setiap kali ada intimidasi datang bagi kita, ya, yang mengatakan kamu nggak layak, kamu tidak berharga, kamu ini seharusnya seperti ini, kamu ini seharusnya mengalami keburukan, kamu ini seharusnya dihukum. Setiap kali ada intimidasi datang seperti itu, saudara, yang perlu kita lakukan adalah terus ingatkan diri kita bahwa Yesus Kristus mati bagi kita. Ingatkan diri kita bahwa hubunganku dengan Tuhan bukan performance-based relationship, tapi hubunganku dengan Tuhan berdasarkan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita melangkah dengan satu kepastian bahwa Tuhan berkenan atas kita. Tuhan ada bagi kita. Dia ada di pihak kita. Saudara, ini penting untuk kita mengerti. Mari beritakan Injil bagi diri kita setiap hari. Beritakan Injil bagi diri kita setiap hari. Yesus mati bagi engkau. Yesus dikorbankan bagi engkau. Darahnya tercurah bagi engkau. Sewaktu engkau masih melakukan banyak hal yang salah, Dia mengasihi engkau. Di dalam Yesus Kristus kita menerima kebenaran Allah. Ketika kita datang minta ampun di hadapannya, kita diterima. Saudara, kita perlu memberitakan Injil pada diri kita setiap hari supaya kita terus dibangun dalam mengasihi Allah. Kita tidak mungkin benar dengan kemampuan kita sendiri. Tidak ada jalan keluar lain bagi dosa kita selain anugerah Allah. Tidak ada jalan keluar lain bagi pelanggaran kita selain kasih Kristus. Tidak ada jalan keluar lain untuk segala pemberontakan dan kemunafikan kita selain anugerahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara mau punya hidup yang berkemenangan, mari terus beritakan Injil dalam kehidupanmu. Katakan pada dirimu, Tuhan telah mati bagiku. Aku telah ditebus dari kehidupanku yang lama supaya aku bisa mempermuliakan Allah. Saudara, segala kemampuan yang kita miliki untuk kita bisa melakukan hal-hal yang spiritual dalam kehidupan kita, itu didasari dari pengertian kita akan Injil, akan gospel itu. Semakin kita mengenal kasih karunia-Nya, semakin kita mengenal besarnya cinta Allah bagi hidup kita, maka sebesar itu kita akan mengekspresikannya keluar. Kalau kita mampu untuk mengasihi Tuhan, itu adalah lahir dari pengertian kita akan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita belajar dan kita terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan setiap hari, kita tidak gampang terombang-ambingkan oleh sekian banyak pengajaran yang ada di luar. Kita tetap teguh berdiri dalam Kristus karena kita tahu bahwa kehidupan kita bukan dibangun di atas performance, tapi dibangun di atas anugerah Allah yang berlimpah bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita hari ini melayani, kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita beribadah, bersatu teduh, membaca firman Tuhan, berdoa, biarlah itu semua lahir dari kecintaan kita akan Tuhan, bukan lahir dari usaha kita untuk berkenan di hadapan Allah.
Saudara, kita telah berkenan oleh anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita berdoa, biar itu lahir dari kecintaan kita akan Tuhan. Kalau kita melayani, biar itu lahir dari kecintaan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu yang luar biasa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami belajar minggu ini untuk kami melatih diri kami Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang ada di luar, tapi yang ada di dalam kami. Sehingga ketika apa yang ada di dalam kami ini telah menemukan kasih-Mu, telah mengerti kasih-Mu, maka itu akan terpancar keluar. Dan itu kami bisa tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu di akhir pekan ini, apapun yang sedang kami lakukan, kemanapun kami pergi dengan orang-orang yang kami kasihi, kasih karunia-Mu, pagar perlindungan Allah tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mengingatkan besok mari kita beribadah bersama-sama melalui Zoom dan juga YouTube channel gereja kita. Saya berdoa supaya setiap kita tetap bergairah dengan Tuhan di masa-masa ini, saudara. Mari ajak rekan-rekan kita untuk kita beribadah bersama-sama. Ajak teman-teman kita, keluarga kita, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia, untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Kita menikmati kemurahan Allah, menikmati hadiratnya dalam pujian penyembahan, dan juga kita dikuatkan dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.